Salam bagi kita semua, jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Minggu ini adalah minggu ke-10 setelah Trinitatis. Minggu Trinitatis adalah momen yang sangat baik untuk menegaskan kembali dasar Kristen pada Allah Trinitas. Trinitas adalah doktrin yang sangat penting, sebab di dalam dan melalui doktrin ini kita dapat memahami seluruh pengajaran tentang iman Kristen. Kami Majelis GKP Jemaat Khusus Jambi Kota mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada kita semua. Untuk warga jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan memberkati saudara dan keluarga. Doa dan harapan kami, kiranya melalui ibadah ini, iman dan pengharapan kita semakin dikuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Gereja. Marilah kita bersatu mempersiapkan diri kita untuk memasuki ibadah. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu
karena Engkau telah menganugerahkan firman-Mu untuk menerangi hidup kami, supaya kami mengenal Engkau dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kuduskanlah kami dengan Roh-Mu dan kuatkanlah kami untuk senantiasa bertekun dalam iman dan pengharapan kami, untuk menghadapi berbagai cobaan dan godaan dunia ini. Berikanlah kepada kami sukacita untuk mengikut Engkau, karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel di dalam minggu yang ke-10 setelah Trinitatis ini, yang tertulis dari Injil Matius pasal yang ke-23, dimulai dari ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan di bawah perikop, Yesus mengejar ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh perampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian juga kamu, di sebelah luar tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Di
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa kita. Kita memasuki saat ini. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, yang Maha Kuasa, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami. Bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan. Karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Roh Kudus, tolong dan kasihanilah kami. Terangilah hati dan pikiran kami, agar dapat memilih apa yang benar dan yang baik, dan melakukan kehendak-Mu, sehingga kami beroleh hidup yang baru. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala dosa dan pemberontakan, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru di dalam hidup ini, yang tertulis di dalam Efesus pasal yang keempat, dimulai dari ayat yang ketiga dan yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Amin.
pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari para Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, warta gereja untuk kita untuk minggu ini dapat kita lihat di tampilan berikut ini. Untuk persembahan ibadah dari setiap keluarga jemaat, baik di ibadah lingkungan dan di ibadah minggu, dapat diserahkan kepada penatua WIN, atau bisa juga langsung ditransfer ke rekening GKP Jemaat Khusus Jambi Kota. Demikian warta gereja untuk kita Minggu tanggal 8 Agustus 2021. Jika ada kesalahan dalam warta gereja ini, mohon segera diinformasikan kepada kami. Atas perhatian Bapak, Ibu, saudara-saudari, kami ucapkan terima kasih. Untuk menyambut penyampaian firman Tuhan, kita bernyanyi. Bersama
Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berkuasa berdaulat atas hidup dan kehidupan kami, Allah Bapa yang telah mengaruniakan firman kebenaran, firman yang memerdekakan, firman yang menuntun kami kepada kehidupan. Kami sangat membutuhkan firman ya Bapa dalam kenyataan hidup kami saat ini, agar bertambah-tambahlah pengenalan kami akan cinta kasih pemeliharaan atas hidup dan kehidupan kami. Datanglah Engkau Roh Kudus, sentuhlah hati kami pribadi lepas pribadi, agar hati kami sungguh-sungguh menjadi lahan yang subur untuk pertumbuhan firman, berbuah nyata melalui tindakan perilaku kami yang menjadi kesukaan bagi sesama kami, kesukaan dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dalam Yesus Kristus. Amin. Salam Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada kita pada minggu ke-10 setelah Trinitatis hari ini, Minggu 8 Agustus 2021, sebagaimana bagian firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan di bawah judul perikop Nubuat melawan Raja Yehuda. Beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas takhta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas takhta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Sampai demikian jauh pembacaan kita akan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya menyapa Bapak Ibu saudara-saudara semua, segenap warga jemaat dan majelis GKPI, jemaat khusus Jambi Kota, dimanapun berada pada masa-masa sulit. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai kita mengatasi dampak dari pandemi COVID-19 dan juga menghadapi serta mengatasi tantangan kehidupan dengan mengandalkan pertolongan daripada Tuhan. Dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19, ayo Bapak Ibu saudara-saudara turut kerjasama untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan dengan benar.
Sebagaimana tema perenungan kita pada minggu ke-10 setelah Trinitatis hari ini adalah lakukanlah keadilan dan kebenaran. Berbicara tentang keadilan dan kebenaran sudah lama menjadi topik pembahasan dari seminar ke seminar, dan dari bahan-bahan khotbah juga bahan-bahan penilaian Alkitab, mulai dari kategorial, lansia, kaum bapak, kaum ibu, pemuda-pemudi, sekolah minggu, bahkan dalam perkumpulan yang lain. Artinya Bapak Ibu, topik ini sangat relevan untuk kita bahas, untuk kita renungkan saat ini. Terlebih-lebih dalam masa-masa sulit yang terjadi saat ini di tengah-tengah bangsa dan negara kita, yang bisa menuntun kita semakin jauh dari hidup adil dan hidup dalam kebenaran. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kerajaan Israel pada saat itu, sehingga Allah memilih dan mengutus Nabi Yeremia untuk menyampaikan firman Tuhan tentang apa yang sedang terjadi dan apa yang dilakukan oleh raja-raja Israel pada saat itu, bahwa mereka hidup jauh dari yang namanya hidup adil dan hidup yang benar. Karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, Yeremia sebagai nabi yang diutus oleh Tuhan menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Yehuda. Ia mau tidak mau harus menyampaikan firman Tuhan yang keras, yang isinya adalah ancaman dan isinya adalah teguran atas apa yang dipraktikkan, dilakukan oleh raja, pegawai-pegawainya, dan rakyat Israel pada saat itu. Oleh karena itulah firman Tuhan yang keras, karena bangsa Yehuda sudah jauh menyimpang dari jalan Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan menggambarkan hukuman bagi bangsa Yehuda, karena mereka sudah tidak taat lagi kepada Allah, sumber kasih karunia yang telah mereka nikmati. Firman Tuhan hari ini yang menyatakan bahwa Tuhan menghadapkan kepada Israel dan raja pemimpinnya dua pilihan, yaitu jalan kehidupan atau jalan kematian. Jalan kehidupan yang disebutkan dalam hal ini, ketika mereka mau berubah dari pola tingkah laku yang mereka lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga pesan yang hendak disampaikan oleh Yeremia kepada raja di istana Yerusalem, Yeremia adalah salah satu nabi besar yang sangat besar pengaruhnya mengkritisi praktek kebijakan raja terhadap umat Israel. Bagi Yeremia, kesengsaraan umat adalah kesalahan para pemimpin yang tidak menjalankan pemerintahannya dengan baik. Lebih jauh dampak dari tindakan raja yang tidak membela kepentingan rakyat adalah istana akan runtuh menjadi puing, kota yang dahulu ramai akan menjadi padang gurun. Tuhan mengutus Yeremia hadir ke istana untuk mengingatkan raja, untuk mengoreksi kebijakan agar kebijakan yang dikeluarkan oleh raja pro terhadap rakyat. Itulah yang dapat kita baca dalam ayat 1 dan ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas hati. Jangan engkau menindas dan jangan engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pesan ini merupakan kritik sosial yang sangat keras dari Yeremia, sampai memakai istilah pemeras, penindas, menumpahkan darah.
Itu adalah perilaku, sikap dan tindakan dari pihak istana kepada rakyat. Itu semua istilah yang menggambarkan kekerasan dan ketidakadilan. Situasi sudah pada titik rawan bahwa penghuni istana bukan lagi pelindung masyarakat, tetapi pelaku-pelaku kekerasan, penindasan, dan pemerasan. Situasi ini harus dihentikan dan raja harus melakukan reformasi dengan segera melakukan pembaharuan, yaitu mempraktikkan keadilan, kebenaran, menghentikan pemerasan, membela hak yatim, janda, dan orang kecil. Hanya itu satu-satunya jalan keluar dari situasi ini. Jika tidak, istana di Yerusalem akan menjadi reruntuhan dan tinggal puing belaka. Itulah sebabnya dalam ayat yang kelima dikatakan, tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku. Demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Pada saat itu, keadilan dan kebenaran yang merupakan kehendak Tuhan telah diinjak-injak oleh para penguasa dengan melakukan pemerasan, merampas hak orang miskin, menindas orang asing, anak yatim dan janda, bahkan pengadilan menghukum dan membinasakan orang yang tidak bersalah. Para pemimpin juga hanya mengejar keuntungan dan melupakan tanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya. Semua tindakan ini jahat di mata Tuhan. Karena itulah Tuhan akan menyerahkan umatnya kepada para musuh mereka. Bangsa itu, khususnya para pemimpin mereka, akan hidup menderita, terbuang dari tanah perjanjian. Hukuman yang tak dapat dihindari kecuali mereka memilih pertobatan para pemimpin dan seluruh umat Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan hal yang kedua yang ditegur oleh Yeremia, yaitu tentang hal berhala. Nampaknya krisis yang terjadi pula merembes dalam hidup spiritualitas umat, yaitu praktik keagamaan. Mereka meninggalkan Allah dan pergi ke Baal atau ilah lain. Ini suatu bahaya besar di tengah-tengah umat Israel, karena meninggalkan Allah sama artinya membawa malapetaka kepada umat Israel. Dalam ayat yang ke-29, ayat 9, orang akan menjawab, oleh karena mereka telah merupakan perjanjian Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Di sini tentu kebutuhan mendasar adalah kesetiaan. Setia kepada Allah dalam menghadapi kesulitan. Ketidaksetiaan dan berbalik kepada Allah adalah sumber malapetaka yang membuat Yerusalem jatuh di tangan balik. Karena itulah Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini kita memperoleh banyak pelajaran. Pelajaran yang pertama yang kita lihat yaitu keberanian Yeremia menyampaikan pesan dan kritik sosial ke istana. Suara kenabian disampaikan tanpa takut terhadap raja, karena pesan ini bersumber dari Allah dan Allah sendiri yang mengutusnya. Pesan yang disampaikan adalah kesempatan baik bagi istana untuk menyelamatkan raja dan segenap umat dari ambang kehancuran. Satu-satunya ruang dan kesempatan itu adalah menghentikan pemerasan, menghentikan penindasan, dan bersegera menegakkan kebenaran dan keadilan. Maka akan terjadi pemulihan umat yang sudah ragu dan meninggalkan Allah harus dikuatkan. Karena itulah Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang tidak menyukai kelaliman dan kesewenang-wenangan, yang adalah buah dari peninggalan akan janji
dan tanggung jawab kita terhadap Tuhan untuk hidup dalam kebenaran. Sikap tegas yang disampaikan oleh Yeremia, yaitu yang selalu teguh pada firman dan kebenaran Allah, berani menyuarakan kebenaran firman Allah, menyatakan yang salah itu salah, yang benar itu benar. Kita juga semua tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang adil. Dia akan menyatakan keadilannya dalam kehidupan kita pada saat sekarang ini dan juga dalam kehidupan yang akan datang. Kebenaran inilah seharusnya menjadi penghiburan bagi kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Kita harus tahu bahwa adil itu berarti bertindak dengan benar sesuai dengan standar kebenaran atau ketetapan hukum yang berlaku. Allah itu adil, artinya Allah itu akan selalu berlaku benar sesuai dengan prinsip kebenarannya dan tidak akan pernah melanggar ketetapan-ketetapan hukum yang telah dibuatnya. Keadilan Allah dinyatakan dengan mencintai kebenaran dan membenci kefasikan. Dia mengasihi orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan membenci orang-orang yang hidup dalam kefasikan. Demikian juga dalam hidup dan kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu. Pada masa pandemi virus corona ini, tentu kita sudah banyak berseru kepada Tuhan agar masa sulit ini segera berakhir. Kerinduan hati kita semua adalah COVID-19 ini bisa dikalahkan. Keadaan kita bisa pulih kembali dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala dan kita bisa beribadah bersama di gereja. Tuhan mendengar jeritan hati kita dan Tuhan ada bersama-sama dengan kita di tengah-tengah penderitaan ini. Karena Dia adalah Allah yang adil, Allah yang benar, Allah yang penuh kasih dan rahmat. Karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan pernah menyerah, jangan pernah bosan-bosannya memohon belas kasihan Tuhan, karena Dia adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan tindakannya selalu benar dan adil serta penuh kasih dan rahmat. Tapi yang Tuhan inginkan dari kita, jadilah pelaku-pelaku kebenaran, pelaku-pelaku keadilan. Dan salah satu perjuangan dalam hidup beriman kita ialah bagaimana kita hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran berarti hidup tanpa kepalsuan, hidup tanpa manipulasi. Dengan kata lain, hidup dalam kebenaran berarti hidup secara jujur. Sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita mesti menyadari bahkan mempraktikkan kebenaran dalam hidup sebagaimana Allah Bapa yang adalah sumber kebenaran itu. Bertindak benar belum tentu adil. Akan tetapi ketika kita berlaku adil dalam berbuat sesuatu yang berhubungan dengan banyak orang, sudah tentu kita akan menerapkan kebenaran dan perilaku kita. Benar dan adil adalah perilaku yang sangat sulit diterapkan dalam kehidupan kita. Akan tetapi, apabila kita benar-benar berpegang teguh pada kebenaran firman Allah, maka kita akan berlaku adil dan benar dalam menjalani kehidupan ini dengan senantiasa memohon petunjuk pertolongan daripada Tuhan, sumber kebenaran yang sejati. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman-Mu yang telah menyapa mengingatkan kami dalam situasi kondisi masa-masa sulit yang masih terjadi dalam hidup dan kehidupan kami saat ini. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini kami senantiasa Tuhan ingatkan supaya situasi kondisi yang terjadi saat ini tidak menjadi penghalang bagi kami untuk tetap melakukan hal yang benar dan hal yang adil yang Tuhan kehendaki atas hidup dan kehidupan kami sebagai umat yang percaya kepada-Mu. Dan biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini kami semakin dimotivasi bahwa kami bertugas dan bertanggung jawab untuk pelaku-pelaku keadilan dan kebenaran sebagai buah iman percaya kami kepada Tuhan.
Bapa di surga, Bapa yang baik, berkati seluruh jemaat yang tidak tahu kami satu persatu apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, tapi kami yakin, kami percaya Roh-Mu yang kudus senantiasa berkarya dan bekerja, meneguhkan, mengingatkan jemaat-Mu dalam setiap situasi kondisi yang terjadi saat ini, supaya situasi kondisi yang terjadi tidak menjadi penghalang bagi umat-Mu untuk tetap yakin dan percaya akan cinta kasih pemeliharaan atas hidup dan kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang tibalah saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk menghantar kita mempersembahkan kurban persembahan kita, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis pada Roma 11 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berikan persembahan kita. Marilah kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus,
agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bila kau mengangkat orang lain, ingat janji Kristus yang lebih perkasa. Itulah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan terus oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya terus oleh kasih-Nya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, arahkanlah hati, jiwa dan pikiranmu tertuju kepadanya. Terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.